إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا أصبحنا منك بنعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa tanda terima kasih kita kepada Allah. Allah terus memberikan rahmat, kasih sayang, nikmat yang seterusnya pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya dan menambah nikmatnya kepada kita insyaallah. Selawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min, kitab yang meningkatkan iman, yang mengupgrade level kita dari sekedar muslim menjadi mukmin. Ini kitab ini sangat penting kita kaji dan sudah 1/4 ya selesai ya, selama hampir setahun ya kita kaji kitab ini. Semoga kita peningkatan imannya juga insya Allah makin berubah insya Allah. Kita sudah sampai pada bab 5 dari kitab ini, yaitu Talabul Jannah, bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita masuk surga, bagaimana ciri-ciri orang masuk surga, amal-amal orang masuk surga, kunci-kunci pintu surga. Di sini ada 100 lebih ya. Kita sudah sampai pada amal ibadah yang menyebabkan kita masuk surga yang ke-46, yaitu as-siyamu al-kamil. Kalau kemarin kita jelaskan ada zakat dan sebagainya, lalu kemudian ada ar-rahmah bil hayawan. Terakhir kemarin 45 itu ar-rahmatu bil hayawan, punya kasih sayang dengan hewan, tumbuhan. Itu juga menjadi penyebab, salah satu penyebab kita masuk surga. Masya Allah. Nah, yang ke-46 ini adalah as-siyamu al-kamil. As-siyamu al-kamil, puasa dengan sempurna. Puasa saja Bapak-Ibu sekalian dengan sempurna itu bisa menjamin kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamati, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa, falam yadkhul minhu ahad." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nasai dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga ada salah satu pintu surga namanya Ar-Rayyan, yang dimasuki oleh orang-orang yang khusus berpuasa nanti di hari kiamat. Khusus orang-orang berpuasa di hari kiamat. Dan tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Apabila mereka sudah masuk, orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam, lalu pintu itu ditutup. Ya,
dan tidak akan pernah masuk satu orang pun kecuali orang-orang berpuasa. Pintu khusus, baik. Pintu khusus di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. As-siyamul kamil di sini maksudnya, puasa sempurna di sini maksudnya adalah mempuasakan makan dan minum, seks, mempuasakan lidah dari ghibah dan namimah, ya, mencaci maki dan seterusnya, mempuasakan lidah semuanya. Wasiyamul jawarih anil adza al-akharin, dan mempuasakan semua anggota tubuh dari menyakiti orang lain. Kita ini mata saja bisa menyakiti orang lain. Mata penuh dengki gitu ya. Saya kemarin ada ini masalah jawarih, wajah, muka, mata itu bisa menyakiti orang. Ini terjadi ke saya ini. Ada arisan di rumah itu, kumpul keluarga dulu. Lalu ada ada tanah fatsum itu ya, yang kecil, agak kecil itu, tapi di depan rumah orang, fatsum. Lalu biasa kalau ada tamu parkir di situ. Tapi ternyata tuan rumahnya itu keluar. Dan rumahnya keluar dengan wajah yang tidak menyenangkan. Begitu. Saya langsung buka pintu, negor, apa mau keluar? Iya. Jadi wajah kayak ngajak berantem gitu. Akhirnya saya nggak jadi parkir. Oke, kalau begitu saya nggak jadi parkir, saya balik. Saya nasihati, Pak, kalau mandang orang biasa saja, kita ini sama-sama tetangga. Kata dia, saya biasa saja kok. Tapi wajah Bapak ngelihat begitu tuh nggak bagus. Saya orang baik-baik. Mbak, wajah saya karena ngelihat matahari katanya. Ya pura-pura dia. Ternyata non muslim. Ternyata saya baru tahu kalau non muslim. Ya saya maklumi saja karena anak muda itu. Jadi habis sekalian dirahmati Allah, ini salah satu contoh bahwa kita bertemu sama siapapun tidak boleh dengan wajah yang tidak menyenangkan. Jadi wajah kita sendiri bisa menyakiti orang. Cara kita melihat orang bisa menyakiti orang lain. Tes satu. Bertemu siapa saja, kalau kita tidak kenal, ya wajah kita tetap kita ceria seperti biasa. Tabassum. Kata Rasulullah SAW, senyum di muka kita itu lalu dilihat oleh orang, itu bisa juga menyebabkan kita masuk surga, bahkan sedekah, kata Rasulullah. Nah, saya maklumi karena dia non muslim. Saya maklumi dia non muslim. Terus ada tes satu. Ada si caplang itu datang. Kenapa Ustaz? Enggak. Cuma saya enggak enak itu. Wajah seperti itu enggak boleh. Nah, kita umat Islam diajarkan bertemu siapapun, ya, kecuali di medan perang ya. Kalau selama kita damai begini, kita ketemunya dengan wajah yang bagus, sehingga orang tidak tersinggung dan seterusnya. Bapak sekalian dirahmati Allah, mempuasakan diri dengan semua termasuk jawarih ini salah satu kunci masuk surga. Yang ke-47. Ini masih puasa. Siyamu yaumun fi sabilillah ta'ala.
berpuasa 1 hari di jalan Allah. Berpuasa 1 hari di jalan Allah ini termasuk di dalamnya puasa sunnah, maksud saya. Puasa sunnah ini puasa Senin Kamis 13, 14, 15 setiap bulan, puasa Arafah, puasa Syawal, ya. 1 hari kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, 1 hari karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari api neraka jahanam selama 70 kharifan, 70 tahun, ya. Ayaman 70 tahun. Jadi 1 hari Allah jauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Ini 70 tahun cahaya, wallahu alam, 70 tahun perjalanan. Tapi makin puasa kita makin jauh dari neraka jahanam. Makin puasa makin jauh dari neraka jahanam. Makin dekat dengan surga. Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa Allah mudahkan kita masuk surga itu. Enggak disulitkan kita masuk surga, Masya Allah. Makanya dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau masuk surga? Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu?" Heran para sahabat, kata Rasulullah SAW, yang enggak mau masuk surga itu yang enggak mau taat terhadap perintahku. Maksudnya yang kayak gini-gini, ini kan hadis Nabi. Nggak mau ngerjain yang kayak gini, gitu. Masya Allah. Kita disebut oleh Rasul, dijanjikan oleh Rasul, kalau kita kerjain ini insya Allah masuk surga. Baik. Yakin, kita amalkan, apalagi hadisnya sudah dijamin masuk, sudah dijamin sahih. Nah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita pegang Quran Sunnah itu. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini perlu saya jelaskan. Ini kita dapat fitnah besar zaman sekarang. Ya, 2020, dari 2023 sampai sekarang, kita dapat fitnah besar. Kenapa dapat fitnah? Karena sebabnya itu kita nggak konsisten pada Quran Sunnah itu. Quran hadis dan ijma ulama, nggak konsisten kita. Fitnahnya itu apa Bapak Ibu? Fitnahnya ini sekarang ini bisa jadi terjadi perang antara habaib dan kiai keturunan Wali Songo. Ini ramai Bapak Ibu sekalian, ramai sekali di media massa itu. Menganggap penjajah lah, pencuri lah, pemalsu lah, kemudian antek asing lah, antek Belanda lah, dan sebagainya. Main tuduh-tuduhan begini, kalau ini direspon berbahaya, kalau satu pihak merespon. Dan itu sekarang beberapa pesantren itu deklarasi permusuhan. Masya Allah. Ini berbahaya Bapak sekalian. Ini kalau pemerintah diamin bahaya. Main deklarasi permusuhan itu bahaya. Akar rumput bisa disebut akar rumput itu karena mudah nyala Pak. Kalau itu terjadi berbahaya. Nah kenapa fitnah ini terjadi? Fitnah Ba'alawi, fitnah nasab ini terjadi. Karena pertama Bapak Ibu, ada orang ya yang menamakan Ba'alawi ini, habaib ini, oknumnya, bukan semuanya. Oknumnya itu 1-2 orang gitu. Tetapi karena viral ceramahnya dan seterusnya, ceramahnya ini jauh dari Al-Quran dan
as-sunnah. Itu tadi Pak. Nggak ngikutin hadis-hadis kayak gini nih. Yang diikutin itu ucapan nenek moyangnya. Yes, ini contoh Pak. Contoh bagaimana fitnah kalau kita nggak ikutin hadis-hadis sahih kayak gini. Ikutin ucapan-ucapan nenek moyangnya. Ini oknum. Bukan berarti habaib begitu semuanya, enggak. Ini oknum. Cuma karena dia punya masa ceramah. Ya, di antara salah satunya Pak, kakek saya itu kalau dia baca Quran 1 rakaat 1 kali khatam 30 juz. Bahkan 1 kali sholat 60 kali khatam. 1 kali sholat 60 kali khatam Al-Quran. 1 kali ya seingat saya begitu, 1 kali sholat 60 kali khatam. Kan ini berlebihan Bapak Ibu sekalian, tidak masuk akal. Ya, sementara agama ini harus masuk akal, nggak boleh agama ini tidak masuk akal. Agama ini harus rasional, agama Islam. Nabi saja, karena nggak usah logikanya begitu. Nabi saja nggak begitu. Kita kan ngikut Nabi ini, bukan ngikut yang selain Nabi. Nabi saja nggak pernah 60 kali khatam dalam 1 kali sholat. Nabi loh yang diturunkan Quran. Bahasa anak-anak sekarang lebay. Yang kedua adalah yang viral. Kakeknya itu Isra Mi'raj, melakukan Isra Mi'raj 70 kali dalam semalam. Isra Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ya mungkin dalam kondisi yang lain, wallahu a'lam. Tetapi ketika disampaikan ke umum ini jadi fitnah. 70 kali dalam semalam. Nabi aja Isra Mi'raj sekali. Ini kan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berlebihan, gulu. Makanya kata Rasulullah SAW, yang membinasakan kalian, membinasakan umat sebelum kalian itu. Innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu apa? Al-ghulu fid din. Berlebihan dalam agama. Ekstrim dalam agama. Baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Nah, ini ekstrim Bapak Ibu sekalian. Yang enggak disebutnya. 70 kali Isra Mi'raj dalam semalam. Nabi aja sekali dalam seumur hidup. Ini kan bukan memuliakan Nabi, justru menghina Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umatnya lebih hebat dari dia? Dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hanya kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin dia sebut bertemu Allah dalam sholatnya, mungkin wajar. Tapi kalau disebut Isra Mi'raj, itu keluar dari agama. Nah, akhirnya ceramah-ceramah begini direspon oleh orang. Direspon oleh pihak tertentu, Bapak Ibu sekalian. Padahal ini orang yang ceramah ini oknum. Mungkin dia ilmunya kurang, yang sehingga yang dia ceramahkan adalah kelebihan-kelebihan nenek moyangnya. Bukan yang dia ceramahkan Al-Quran dan hadis. Itu masalahnya. Mestinya yang diceramahkan itu Al-Quran dan hadis. Bukan kelebihan nenek moyang kita, bukan. Nabi Muhammad SAW aja, Bapak Ibu, jarang menceramahkan tentang nenek moyangnya seperti Nabi Ibrahim. Padahal Nabi nenek moyang. Nabi Muhammad SAW menceramahkan Quran saja. In attabi'u illa ma yuha ilai. Yang aku ikuti adalah apa yang diwahyukan kepada aku, kata Rasul. Quran saja aku sampaikan. Nggak ada yang lain yang disampaikan oleh Rasul kecuali Quran. Lalu kita umatnya tambah satu, hadis. Karena Rasulullah SAW yang menjelaskan hadis itu. Menjelaskan as-sunnah.
Nah, kalau sudah keluar dari ini kita berceramah dakwah menimbulkan fitnah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya direspon sama kelompok lain bahwa ini mereka ini menipu dan seterusnya, pembohong dan seterusnya, digeneralisir semuanya. Ini juga berlebihan. Gak boleh mengeneralisir. Kalau yang orang Jawa satu orang ceramah lebay seperti itu, bukan berarti semua orang Jawa jelek. Begitu juga habaib. Kalau satu orang dua orang habaib begitu, bukan semua habaib berarti jelek, pembohong, enggak. Jauh lebih banyak yang soleh, yang baik dan seterusnya. Nah, tapi ini kan namanya fitnah, ya, sesuatu yang sedikit jadi besar, sesuatu yang tidak masalah jadi masalah, sesuatu yang bisa ditangani dibesar-besarkan untuk mencapai maksud tertentu. Ini yang disebut fitnah. Kenapa? Penyebabnya tadi tidak konsisten kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita ini dalam kajian kita semuanya tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah aja nggak habis-habis. Masuk kita nambah nenek moyang lagi apa segala macam. Apalagi ada namanya bahasa Suryani apa segala, bahasa semut dan semua makoli dan seterusnya. Itu juga kesesatan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita ikutin. Tidak bisa masuk surga kita. Kalau sudah mensekutukan Allah, tidak bisa masuk surga. Yang ke-48 Bapak Ibu sekalian, Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar. Qiyamul Lail malam Lailatul Qadar ini dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ihtisaban di sini adalah talaban liwajhillahi ta'ala wa li thawabihi. Ihtisaban itu hanya untuk mencari keridhaan Allah dan pahala dari Allah. Siapa qiyamul lail di malam Lailatul Qadar masuk surga. Masya Allah. Ya, diampuni segala dosanya, baik yang telah lalu maupun yang baik yang dosa yang telah lalu. Yang ke-49 Bapak sekalian, kunci masuk surga ini al-hajju al-mabrur. Haji mabrur. Mudah-mudahan kita ini sudah haji semuanya. Yang belum haji mudah-mudahan bisa haji. Ya, haji ini problem kita karena ada yang antri sampai 35 tahun. Mestinya ini pemerintah mencari solusi, jangan sampai terlalu banyak begini. Padahal terlalu panjang penungguannya ini kan orang putus asa Bapak Ibu. Kenapa banyak putus asa? Gak mungkin kita 35 tahun belum tentu hidup. Nabung dong dari kecil. Saya dari kecil belum tentu punya duit. Orang punya duit ketika umur 50 tahun. Nah, ini harusnya kan dicariin solusi gitu loh. Kenapa terlalu banyak? Diminta kuota malah digunakan yang lain katanya. Menurut media ini. Menurut beberapa anggota DPR. Nambah kuota tapi digunakan untuk yang lain. Repot juga. Haji ini harus ada solusinya. Kalau enggak haji-haji kita. Akhirnya orang umroh. Umroh tidak menggugurkan haji. Banyak yang nanya saya, Ustaz, saya udah umroh 2-3 kali, apakah menggugurkan haji? Enggak bisa. Enggak bisa sunnah menggugurkan wajib. Misalnya kita sholat sunat 2 rakaat. Enggak usah sholat Jumat, udah sholat sunat saya. Kenapa? Udah sholat sunat sebelum qabliyah Jumat. Itu pengganti Jumat. Enggak bisa. Jumat tetap Jumat. Sholat 2 rakaat tetap 2 rakaat. Sunnah. Begitu juga umroh dengan haji. Hajinya itu kita misalkan seperti Jumat. Qabliyah Jumat atau ba'diyah Jumatnya itu umrohnya. Enggak bisa gantiin Jumat.
tetap itu harus Jumat. Begitu juga haji dan umroh itu. Walaupun 1000 kali umroh, gak menggantikan wajib, gak menggantikan haji. Nah solusinya gimana itu haji? Haji ini sebenarnya menurut saya Pak ya, itu gampang saja mencari solusinya. Kebetulan di Kemenak juga tahu persis masalah haji itu. Dan teman saya termasuk pengurus haji di orang-orang yang mengurus proses haji. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama solusinya itu kita prioritaskan yang tua. Kita prioritaskan yang tua. Misalnya 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas. Itu masa tunggunya dipercepat. Yang kedua, orang yang sudah naik haji itu ditunda dulu haji. Yang sudah pernah naik haji. Yang diutamakan itu tadi orang tua. Yang kedua yang diutamakan yang belum pernah haji. Jangan udah 3-4 kali haji, naik haji terus. Oh saya pembimbing, jangan. Pembimbing yang ya kecuali pembimbing pembimbing kloter atau pembimbing haji. Ini sebenarnya bisa diatasi gitu. Pembimbingnya itu yang ada di sana saja, yang ada di Saudi saja, nggak usah dari sini. Mereka yang sudah paham tempat di sana. Karena saya lihat juga banyak pembimbing ini nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu daerah juga. Dia hanya pernah haji aja. Pembimbing, dia hanya pernah haji aja, nggak tahu daerah, nggak tahu bahasa Arab. Akhirnya juga hilang juga, gitu. Bermasalah juga di sana. Pembimbing itu diganti deh, yang ada di sana. Sehingga ini ribuan pembimbing Pak, itu menutup kuota juga yang sudah berapa kali haji. Memenuhi kuota, mengganggu kuota orang belum pernah haji. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masalah biar data haji ini bisa yang yang diprioritaskan. Jadi ada namanya fikih prioritas, ada prioritas yang kemudian tidak semuanya haji pada tahun itu. Yang diprioritaskan adalah mereka yang betul-betul dari daerah. Saya kira dengan prioritas ini Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian berusaha menambah kuota. Nah, pemerintah Saudi itu sudah menambah kuota 2.000, 3.000, itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, yang keempat itu tutup itu Bapak Ibu sekalian, haji-haji untuk orang kaya itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ketemu kemarin dengan salah satu pengusaha travel haji. Dia konsultasi saya tentang hukum berhaji pakai multiple apa? Berhaji Bapak Ibu sekalian. Visanya itu ziarah, bukan haji. Visanya itu ziarah, bukan haji. Tapi mahal itu visa. Paling murah itu 170-an juta. Dia ada berlevel-level juga itu. 170 juta sampai 500 juta, Pak. Visa ziarah tuh. Masya Allah. Nah, orang sekarang banyak yang punya duit, Pak. Dia borong itu visa ziarahnya penuh di sana. Ini juga sebenarnya tidak mengganggu kuota, nggak ada masalah. Saya bilang kalau nggak mengganggu kuota nggak ada masalah. Yang mengganggu kuota ini Pak, ada kuota yang dijual mahal luar biasa. Nah, sehingga ini dihitung juga gitu dengan kuota itu. Nah, kalau ini yang dirapikan Bapak Ibu sekalian, insya Allah masalah haji ini selesai.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berhaji gak susah. Ya. Saya itu kalau mungkin haji dari Indonesia mungkin gak haji-haji, Pak. Alhamdulillah hajinya ketika jadi mahasiswa. Itu masih mahasiswa itu daftar tahun ini, berangkat tahun ini, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau enggak haji-haji sekarang. Nah, masa tunggunya itu 25 tahun Bapak sekalian. 30 tahun, 55 tahun. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berhaji. Kata Rasulullah SAW, Al-hajju mabrur, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Haji mabrur, siapa yang haji tidak melakukan rafas, kefasikan dan seterusnya, menjaga mulut, emosi, tidak fasik, maka dia pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Bersih. Habis dosanya. Dalam hadis yang lain, al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ya, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak sekalian dirahmati Allah. Dan haji ini sekali saja, nggak usah berkali-kali. Heran saya orang berkali-kali haji. Ya. Mengganggu kuota orang lain. Ya, mestinya kalau mau pingin haji-haji terus umroh saja. Karena yang wajibnya itu sekali. Haji berikutnya dia sudah sunnah. Sama dengan umroh. Kalau dia haji lagi mengganggu kuota orang, duit keluar juga dan seterusnya. Ditakalluf namanya. Membebani diri sendiri akhirnya ya buang-buang uang dan seterusnya. Karena berlebihan, harusnya dia bayar umroh saja, tetapi ketika dia berhaji lebih mahal. Mengganggu kuota orang lain yang belum haji. Iya sih, suka-suka kita yang penting ada uang, tetapi harus diatur oleh pemerintah. Kalau setiap orang ada uang harus haji, kasihan yang enggak pernah haji. Karena ini kewajiban agama, rukun Islam yang harus kita laksanakan. Nah, ini harusnya diatur oleh pemerintah sehingga aman negara ini. Yang ke-50 Bapak sekalian, al-umrah. Umrah juga jamin kita masuk surga, Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Nah, umroh ini kata Rasul SAW antara satu dengan yang lain memang menghabiskan dosa. Jadi ada teman saya itu waktu saya umroh, saya bimbing umroh. Pas pulang saya Ustadz umroh 21 kali. Sekali datang di sana 21 kali umroh. Ya, kok banyak banget, kita cuma 2-3 saja. Dia 21 kali. Ternyata ya pulang pergi Pak. Selama berapa hari di sana tuh umroh setiap hari, sehari itu dapat 5 kali. Itu juga nggak banyak begitu. Ini tidak ada, Nabi SAW tidak melakukan seperti itu. Ya. Kalau kita mau umroh paling banyak juga 2-3 kali itu dalam sehari. Sampai kita ya ngejar sampai 21 kali. Akhirnya tidak khusyuk juga gitu. Ya. Umroh itu kita nikmatin. Nah, ini barangkali Bapak sekalian, hadiah-hadiah banyak sekarang orang saking banyaknya umroh Bapak sekalian. Ada hadiah umroh, kawan saya itu untuk ini ada hadiahnya umroh. Nggak ada yang respon. Mungkin orang udah bosan umroh. Sekalian. Jadi umroh sekarang itu mudah, sehingga orang lebih mengutamakan umroh daripada haji, padahal tidak bisa menggantikan haji. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kita masuk surga insyaallah dengan mengikuti Al-Quran dan amal-amalan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikuti yang di YouTube itu, Pak. Ya,
Kecuali ceramah ini masuk ke YouTube juga boleh ceramah itu. Tapi ini yang TikTok dan sebagainya, apa namanya, informasi-informasi yang tidak bersumber dari ulama, hati-hati. Ya, main ikutin aja, bikin ini masuk surga, bikin ini masuk surga. Terus sekali, ya bangga-banggakan nenek moyang apa segala, ya, mimpi menjadi dalil. Ya kakek saya mimpi begini-begini, nanti banyak aliran sesat yang muncul karena masalah mimpi itu. Mimpi mengalahkan Al-Quran dan hadis. Sekarang ada muncul Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Komunitas akhir zaman. Saya lupa namanya. Dia sudah punya Imam Mahdi, Bapak Ibu. Kemarin diundang di Indonesia. Ya, Imam Mahdinya itu dari Pakistan. Ya, namanya Muhammad Qasim. Mereka udah yakin itu, Pak. Pimpinannya ini dulu pernah masalah kasus itu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka menganggap dia sebagai Imam Mahdi dari mimpinya orang itu, Muhammad Qasim. Dia mimpinya udah 300 kali bertemu Allah. 400, 500, bahkan 800 kali bertemu Nabi Muhammad. Ya, dia bayangkan dengan mimpinya itu seperti terjadi hari kiamat dan dialah pembebas itu. Sehingga orang anggap dia sebagai Imam Mahdi. Ada mahasiswa saya kena itu pengikut setianya itu. Dia debat saya. Saya bilang, nah, sekarang ada mahasiswa juga. Dia sudah memang sarjana sudah. Ya, ini benar Ustaz, karena mimpinya itu seperti hadis, Quran hadis. Pas dengan Quran hadis itu. Saya bilang apapun mimpinya seperti Quran hadis dan seterusnya tidak boleh. Yang kita harus ikuti adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kan janji Nabi Muhammad, kata dia. Ya, janji Nabi Muhammad akan muncul keluargaku dan seterusnya dari keturunanku namanya Al-Mahdi, seterusnya akan membebaskan umat Islam dan sebagainya. Saya sampaikan tidak boleh mimpinya itu menjadikan mimpi Muhammad Qasim itu menjadi dasar bahwa dia Imam Mahdi, enggak boleh, bukan mimpinya. Karena menjadi dasar sebagai Imam Mahdi itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menjelaskan itu Imam Mahdi dari Arab. Namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Qasim. Mereka takwil lagi, Pak. Qasim ini kan dari salah satu nama Allah. Ya. Muhammad bin Al-Qasim, Abdul Qasim. Abdul Qasim, orang tuanya itu Abdul Qasim. Karena hamba juga Abdullah. Jadi ini ditakwil kalau mana-mana, maksa gitu bahwa itulah. Hati-hati kita Bapak sekalian. Ini saya kira banyak pengikutnya, ya. Karena satu kali ceramah itu Imam Mahdinya itu ribuan Bapak Ibu sekalian yang like itu. Jadi mungkin di Indonesia ini sudah sekian persen pengikutnya. Nah, hati-hati kita. Tetap konsisten dengan Al-Quran dan hadis sehingga kita tidak sesat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu silakan. Ya, Pak Erwin silakan. Iya.